Makan dan minum telah menjadi kebutuhan setiap makhluk hidup, terutama manusia. Karena dari makan dan minumlah kita bisa memperoleh asupan tenaga dan gizi yang bisa menunjang kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita selalu memberikan tuntunan yang baik dan sangat bermanfaat bagi kehidupan umat Muslim. Dan salah satu tuntunan sunnah yang kita ikuti adalah tata cara makan dan minum beliau yang selalu terjaga. Beberapa tata cara makan ala Rasulullah diantaranya berdoa sebelum makan ataupun minum, makan dan minum sambil duduk. Selain secara etika jauh lebih sopan, juga karena ada sebuah pembuktian secara ilmiah bahwa makan dan minum sambil duduk jauh lebih menyehatkan daripada berdiri. Kemudian makanlah bersama. Gunakan tangan kanan saat makan dan makanlah dari sisi tempat kita duduk. Makan dengan 3 jari tangan. Janganlah mengkritik makanan dan pujilah makanan yang kita konsumsi. Makan secukupnya alias jangan mubazir atau membuang-buang makanan. Makan selagi lapar dan berhenti sebelum kenyang. Setelah makan, jilat jari tangan dan bersihkan piring dari sisa-sisa makanan. Terakhir, ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi kita sholat udah, masak udah, yang belum cuma tinggal makannya doang. Nah, ngomongin tentang makanan, di depan saya makanannya banyak banget. Jadi memang kalau misalnya boleh dibilang ciri khas masyarakat Timur Tengah gitu ya, memang selalu makan dengan sajian menu lengkap seperti ini gitu, karena memang terbiasa untuk makan bersama-sama gitu ya. Nah, ngomongin yang tadi saya masak, hasilnya itu adalah ini dia. Nasi mandi sebanyak ini biasanya buat makan berapa banyak sih? Berapa orang? 5 sampai 6 orang. 5 sampai 6 orang. Dan biasanya memang makannya langsung di nampan kayak gini bareng-bareng. Arab ya, kita rame-rame makan di satu nampan. Wah, itu dia. Tapi ngomongin tentang makanan, sebelum kita bener-bener nikmatin semuanya, aku pengen ngasih gimana ya, pengen nanya gitu sebenarnya. Ini mitos atau fakta ya, ngomongin tentang kambing gitu. Sebenarnya kalau kambing itu sendiri, kalau misalnya kan banyak orang yang kalau misalnya makan kambing, awas jangan makan kambing, nanti kolesterol. Lo ketawa? Emang kenapa? Sebenarnya kambing itu juga nggak ada kolesterolnya, asalkan kita masaknya dengan benar. Juga sebenarnya mitos sih sebetulnya kalau kambing itu mengandung kolesterol. Iya, karena menurut Rasulullah juga sebenarnya ini adalah salah satu makanan kesukaan Rasulullah gitu, apalagi bagian pahanya. Karena memang menurut Rasulullah itu sendiri adalah rasanya lebih lezat, lebih manis, juga lebih steril. Ini menunya ada banyak, tapi kan saya pribadi belum tahu nih urutannya kayak gimana. Ajarin dong, sebenarnya makannya tuh harus apa dulu gitu. Bisa appetizer-nya bisa sama roti, ada sama kacang-kacangan. Oke, ayo kita makan. Gimana caranya? Pertamanya kita sobek dulu rotinya. Ini udah cuci tangan ya jadinya. Dikit aja dulu. Terus? Lalu kita colek dengan ini humus. Ini humus yang tadi udah kita bikin. Kita makan. Bismillah. Humus ini rasanya tuh nggak terlalu strong ya, iya, jadi ada asamnya. Bener-bener. Terus ada juga full. Ini dari kacang merah yang dialusin, ditunggu. Itu juga sama, makannya sama hummus. Ini kita ambil. sama diminum juga. Iya, kita langsung pakai minyak zaitun. Sehat ya. Ini kayaknya ada kacangnya atau ada apa sih? Iya, kacangnya nggak ditumbuk halus kalau kacang merahnya. Dan ini Udah dibumbuin. bener-bener jadi kalau misalnya hummus ini tes rasanya tuh lebih kayak nggak terlalu kerasa lah, pokoknya bumbu-bumbunya tuh bener-bener cuma kerasa kacang tipis banget gitu. Tapi kalau ini lebih strong, rasa bumbunya juga lebih. Jadi kalau misalnya yang terbiasa untuk makanan-makanan berbumbu, mungkin rotinya pasti lebih suka pakai full ini dibanding pakai hummus. Tapi kalau saya, tentu saya suka dua-duanya. Kalau selama ini orang berpikir kebab
itu tampilannya kayak yang biasa kita pikirkan, kayak gini. Padahal sebenarnya kalau kebab yang asli, yang benar-benar kebab itu kayak gimana? Nah, ini dia kebab yang asli. Biasanya yang kita tahu kebab itu di roll. Betul. Ini kebab yang asli dengan daging cincang, terus kita bumbuin, kita bakar. Jadi ini itu sebetulnya makanya hampir sama seperti hummus dan full ya, pakai roti dipotong gitu baru kita makan. Oke, sekarang kita cobain aja yuk. Penasaran. Tetap pakai roti. Iya, pakai roti, terus kita cubit dagingnya. Kalau ini enak banget dengan. Ini penasarannya apa sih? Ini namanya roti tamis. Oke. Dia itu lebih sedikit garing daripada roti Syami tadi. Cuma dan dia dipendem gitu bikinnya. Oke. Jadi kita sama wijen. Kayak kalau misalnya nggak kebayang dipendem kayak gimana, jadi kan panggangan lubang Iya. yang tadi ditempel di sisi kanan kirinya gitu, sampai akhirnya dia jadi garing kayak gini, kayak gitu. Jadi bener-bener bikin rotinya juga masih secara tradisional. Nah, di sini semuanya tradisional, dari mulai nasi, daging-dagingnya semuanya, roti pun kita masih tradisional. Betul, yang bikin ini jadi enak banget. Boleh? Boleh. Oke. Cocok banget sih sama apa aja. Apa sama aja? kayak roti. Oke. Juga cocok. Ini kayaknya jadi favorit saya nih, Full. Bismillah. Oke. Lebih crispy karena dia memang dimasaknya lebih garing. Tapi ngomongin tentang makanan nih, sebenarnya secara syariat Islam, makanan itu juga diatur tata cara makannya. Salah satunya adalah kalau misalnya kita makan bareng-bareng, ini jauh lebih afdol dibanding kita makan sendiri. Ditambah lagi, makan itu kalau selama ini kita selalu bilang kalau makan jangan bicara. Padahal sebenarnya Rasulullah itu selalu ngajarin kita kalau makan itu kita boleh loh sambil ngobrol. Biar apa? Biar makanannya terasa kebersamaannya. Sebenarnya itu. Jadi kalau selama ini kita bilang makannya jangan berisik ya. Cara makannya emang nggak boleh berisik karena nggak boleh mengecap dan segala macam. Tapi kalau makan sambil ngobrol itu ternyata jauh lebih afdol dalam Islam. Aduh, nggak sabar nyobain nasi mania. Yuk cobain. Kalau saya yang bukan orang Arab nih, pasti bilangnya ya ini nasi aja kayak gitu. Jadi ini namanya beda-beda. Yang tadi kita buat nasi mandi. Tapi ada beberapa nasi lagi. Ada nasi kapsa, nasi biryani, nasi saya dia. Nah, bedanya dari keempat nasi ini apa sih sebenarnya? Kalau nasi mandi itu rasa rempahnya itu lebih light gitu, lebih iya. Tapi kalau ada juga yang seneng yang berasa rempah gitu, itu ada nasi biryani. Tapi kalau untuk nasi kapsah itu ada tomatnya. Oh, berarti harusnya rasanya jauh lebih manis ya? Iya, Kalau sedikit lebih manis. Kalau ini? Itu lebih kayak bateri aja rasanya. Oke. Kalau kayak dia. Oke. Nah, sekarang seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita akan makan sesuai dengan ajaran Rasulullah, makannya bareng-bareng di satu nampan biar jauh lebih berkah. Jangan lupa Pakai tangan. iya, pakai tangan, sunnah Rasulullah, pakai 3 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita makan. Nasinya lembut banget. Ini tuh pasti efek gara-gara dimasak selama 2 jam. Jadi nasinya yang harusnya sebenarnya nasi Mandi. Berasnya beras mati. Beras mati itu kan tipe beras yang perak kalau orang Indonesia kenal gitu. Jadi kalau misalnya dia masaknya nggak terlalu lama, biasanya malah jadi keras. Tapi ini empuknya luar biasa, dagingnya juga empuknya enak banget, parah. Ngomongin tentang daging kambing yang tadi kita masak, kenapa harus dimasak 2 jam walaupun ini kambingnya kambing muda? Karena ini bakalan nentuin seberapa empuk dagingnya itu. Nih ya, terlalu gampang untuk dicopotin, itu emang tandanya empuk banget ini dagingnya.
Dan itu banyak orang makan daging biasanya nggak suka karena bau dagingnya tuh terlalu menyengat. Tapi kalau ini nggak ada bau daging yang menyengat sama sekali. Empuknya pas, teksturnya juga enak, nasinya juga lembut ditambah dengan kismis dan kacang mede yang luar biasa. Kalau yang suka pedas tenang, karena sebenarnya di sini juga ada tambahan, ada 2 macam sambal cabe sama sambal tomat, bukan sih? Ya, sambal tomat. Jadi kalau misalnya kayak saya mau cobain yang pedas, langsung aja taruh sini, bener kan? Iya. Langsung makan bareng. Makin nikmat pedesnya. Masya Allah. Biasanya kalau misalnya orang Arab itu menunya selalu berbau dengan daging-dagingan, daging apapun itu. Tapi tiba-tiba ada satu yang berbeda, ikan. Ini, aduh, kita geser dulu karena ini terlalu menarik perhatian. Ini ikannya ikan jenis apa? Ikan kakap. Ikan kakap. Oke. Kenapa menu ikan ini cocok sama nasi saya dia ini? Iya, soalnya banyak yang ke sini dan banyak orang Indonesia nggak suka kambing kan. Oke. Jadi ada menu ikan untuk bisa ngerasain menu Arab lah, tapi dengan ikan gitu, bukan Oke. dengan kambing. Oke, jadi cita rasa Arabnya tetap dapet, tapi cita rasa Indonesianya juga nggak hilang. Makanya akhirnya adalah menu baru. Ini menu baru benar ya? Iya. Jadi ini menu paling baru yaitu ikan dengan nasi saya dia. Bener kan ini nasi saya dia? Betul. Oke, berarti ini waktunya kita makan nasi saya dia. Anda jangan diam saja, Anda juga harus makan. Enak ini nasinya. Sebenarnya nasi saya dia ini tuh tipenya mirip sama nasi mandi, nggak terlalu terasa bumbu-bumbu yang atau terasa rempahnya, tapi justru itu yang bikin enak gitu karena padu-padannya dengan ikan bakar juga yang rasa rempahnya juga nggak terlalu ada. Tapi yang bikin enak adalah karena perpaduannya ikan, kasih mede, kasih kismis, jadi ada gurih dari kacang medenya ada, manis asam dari kismisnya ada, rasa rempah yang sedikit aja tipis-tipis ajanya ada dari nasinya plus dari ikannya. Wah, ini perpaduan yang cocok. Jadi kalau yang nggak suka kambing tenang, ada alternatif ikan pun rasanya nggak kalah enak. Meski terkesan banyak, namun sebenarnya makanan Arab tidak akan membuat penikmatnya cepat kenyang. Karena kandungan gula dalam beras basmati lebih sedikit dibanding kandungan gula dalam nasi putih yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia. Yang terpenting untuk menetralisir makanan yang sudah dikonsumsi, kita perlu minum sahi na'na atau teh daun mint sebagai penutup. Selain sebagai salah satu kebiasaan yang telah membudaya di Arab, teh juga menjadi minuman simbol keramahan sebagai jamuan yang disuguhkan untuk menghormati tamu. Daun mint yang beraroma khas menimbulkan efek rasa segar di dalam tubuh. Khasiat lainnya dapat mengatasi gangguan pernafasan, juga turut mengaktifkan enzim dalam mulut dan membuat pencernaan bekerja dengan baik. Oh iya, jika pemirsa Ajwa TV ingin mencicipi aneka menu di Al-Mukalla, harga makanan di restoran ini berkisar antara Rp30.000 hingga Rp450.000. Alhamdulillah, ini benar-benar melunturkan segala sesuatu yang tadi udah kita makan ya. Insya Allah ini semakin jadi nambah berkah lah pokoknya hari ini. Udah nggak kerasa, makan udah, minum udah, masak juga udah. Aku mau ucapkan terima kasih pada Mbak Jihan sama kami ya karena udah membolehkan kita untuk mengulik lebih dalam lagi seputar tentang menu-menu Arab yang ada di daerah Condet ini sendiri. Dan untuk para pemirsa juga terima kasih sudah menyaksikan Ajwa TV. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Ajwa TV dan program Muslim Masa Kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada minum lagi?
Alhamdulillah, Masya Allah. Enak ya, ya ampun. Makanannya habis ya.